Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Ingat dijaga semangatnya, harus tetap bersabar melewati kondisi seperti ini. Yakin kita sama-sama pasti bisa melewati semuanya, ya. Sabar, apapun kendala yang kamu hadapi, yakin Allah pasti kasih jalan. Itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Ya, anak-anak ibu, silakan disiapkan buku LKS-nya, siapkan diri kamu, siapkan buku catatannya, dicatat yang penting-penting. Kita masuk materi kedua, materi ketiga, pertemuan ke-20 di semester 2 ini. Bab 2 tentang musik tradisional. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang musik tradisional. Yang pertama adalah tentang alat musik tradisionalnya dulu. Alat musik merupakan instrumen yang dibuat, instrumen itu alat yang dibuat atau dimodifikasi, digaya-gayain, dibuat seseni rupa mungkin gitu ya, untuk tujuan menghasilkan musik atau suara. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu dapat diatur oleh musisi disebut alat musik. Jadi apapun, nggak harus gitar, nggak harus drum, apapun yang bisa menghasilkan musik dan bisa memproduksi suara dengan cara tertentu dan dapat diatur, itu namanya sudah disebut alat musik, ya. Nah, musik tradisional itu apa? Musik yang lahir dan berkembang di daerah tertentu, diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi khas daerah setempat. Jadi namanya alat musik tradisional itu memang adanya di suatu daerah dan punya ciri khas tersendiri gitu ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bahasanya, gaya nyanyinya, terus logat daerahnya pun itu akan tertuang dalam lagu tersebut. Selanjutnya adalah teknik dan gaya dalam menyanyi lagu daerah. Lagu daerah merupakan identitas suatu daerah, disebut lagu daerah karena menciri khaskan tentang daerah tersebut. Setiap suku atau daerah memiliki lagu daerah yang menggunakan bahasa daerahnya setempat, biasanya diiringi dengan karawitan atau alat musik tradisional. Nah, gaya musikal atau gaya ketika menyanyi lagu daerah tersebut adalah karakteristik musik yang dihasilkan dari beberapa kondisi, misalnya seperti gaya lokal, yaitu menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya atau yang dikenal dengan entitas lokal jenius. Misalnya gini, lagu Sumatera, lagu Padang misalnya, tidak akan sama nadanya dengan lagu Jawa Tengah. Ya, nah itu namanya gaya lokal. Lagu Sumatera Barat atau lagu Padang yang memang cuma ada di Padang, itu namanya entitas lokal, ya, hanya ada di daerah Padang. Begitupun dengan lagu yang ada di Jawa Tengah, misalnya lagu Gundul Pacul, ya lagunya memang seperti itu gitu, dan adanya memang di Jawa Tengah, karena itu mencirikan identitas lokal yang ada di Jawa Tengah, ya. Yang kedua namanya gaya individual. Karakteristik si pencipta lagu. Kalau tadi gaya lokal itu menyajikan lagunya, kalau individual si pencipta lagunya, dia menciptakan lagu yang beda dengan lagu yang lainnya. Yang ketiga namanya gaya periodikal atau karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musik tertentu, periode. Jadi mengikuti zaman, ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang menyanyi secara unisono. Pada pertemuan di semester 1 kemarin sudah pernah dibahas tentang unisono gitu ya. Apa itu unisono? Yaitu bernyanyi satu suara atau menyanyikan melodi. Lagu-lagu daerah merupakan kekayaan dan warisan budaya Indonesia yang dapat dinyanyikan secara unisono. Jadi maksudnya unisono itu nyanyi rame-rame, bisa 2 sampai 10 orang,
tapi suaranya satu gitu ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah paduan suara. Nah, dalam menyanyi secara unisono ada teknik vokal yang harus diperhatikan, antara lain kejelasan, ucapan. Jadi pelafalan kata kita tuh ya, kemudian frasering. Frasering itu pemenggalan kata ya, pemenggalan kalimat. Kemudian sikap dalam bernyanyi serta intonasinya, tinggi, rendahnya nada pada lagu tersebut. Artikulasi adalah cara pengucapan kata. Jika huruf A berarti mulutnya harus dibuka, itu namanya artikulasi. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar. Jadi ada kalimat-kalimat yang boleh dipenggal, gitu ya, boleh dipotong, atau ada kalimat yang memang harus disambung dalam lagu itu. Kayak gundul, gundul, pacul-cul. Nah, itu kan merupakan pemenggalan kata pacul-cul. Nah, gitu ya contohnya. Kemudian, sedangkan pernapasan adalah tempat keluar masuknya udara melalui hidung menuju paru-paru. Jenis-jenis pernapasan namanya pernapasan bahu. Jadi menarik bahu, bahunya ditarik, tarik nafasnya. Pernapasan dada dengan cara membusungkan dada ketika menarik nafas, dan yang terakhir pernapasan diafragma dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama antara anggota kelompok, karena jika berbeda sendiri suaranya akan terdengar tidak bagus. Ya bayangin aja paduan suara tapi suaranya beda sendiri gitu kan, jadi lucu. Nah, maka harus kompak ya. Menyanyi dalam masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa lagu yang dinyanyikan saat upacara pernikahan, kelahiran, kematian, atau serta lagu-lagu yang berisi nasihat ya. Lagu merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sarana pembentuk karakter dan pendidikan. Nasihat yang disampaikan melalui lagu tentu lebih bermakna dan dapat diterima dengan mudah. Jadi, hati-hati kalau nyanyi. Lagu yang kamu nyanyikan itu akan memberi dampak pada psikologis diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang bisa membuat kita tenang atau bisa membuat kita justru tambah sedih atau tambah galau. Ya. Selanjutnya adalah tentang berlatih teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Yang pertama, teknik yang harus diperhatikan adalah teknik vokal yang harus dikuasai, antara lain yang pertama ekspresi atau yang disebut dengan penjiwaan lagu. Untuk menjiwai lagu tersebut, maka seorang penyanyi harus yang pertama menguasai materi lagu. Jadi kita baru bisa menjiwai lagu tersebut atau menyatu dengan lagu tersebut jika kita tahu isi lagu tersebut apa. Kemudian yang kedua, kita paham isi lagunya. Ini lagunya tentang cinta, tentang semangat, atau tentang sebuah nasihat gitu ya. Jadi kita tahu dulu isinya. Baru yang ketiga, menerapkan frasering dengan baik, penggalan katanya ya, di mana yang cocok diberhentikan. Baru yang keempat, memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu. Nah, ada beberapa ekspresi lagu, ada 2 contoh ekspresi lagu. Yang pertama namanya gaya marcato, yaitu dalam mengucapkan syair, lagu diberi tekanan sehingga terdengar semangat dan berkobar-kobar. Misalnya, contoh lagunya Maju Tak Gentar gitu kan, berarti kan menyampaikan lagunya itu harus diberikan tekanan vokal gitu ya, sehingga orang yang mendengar tuh semangat. Nah, ada yang namanya gaya legato yang kedua. Gaya lagu yang diterapkan untuk lagu atau musik lembut dan mampu melukiskan lagu tenang. Contohnya lagu Syukur. Kan musiknya pelan gitu ya, tenang. Nah, kayak lagu Mengheningkan Cipta, itu kan lagunya pelan, lembut. Nah, itu namanya gaya legato. Kemudian yang selanjutnya adalah frasering. Nih yang tadi ya, frasering adalah teknik pemenggalan kalimat lagu dan pengucapan kata yang jelas. Yang kedua, teknik dalam mengiringi lagu. Dalam mengiringi lagu, dapat diiringi dengan alat musik ritmis dan melodis. Bisa juga harmonis. Jadi ada 3. Ada ritmis, ada melodis, ada harmonis. Alat musik ritmis berfungsi membawa iringan lagu. Alat musik melodis berfungsi membawa melodi. Dan harmonis, alat musik pengiring seperti gitar, keyboard, atau piano. Nah,
Bagian dalam iringan sebuah lagu adalah yang pertama intro atau melodi pembuka. Kan biasanya musik dulu gitu ya, baru nanti masuk lagu. Yang kedua lagu nyanyi dua dua bait gitu ya, satu bait dua bait, kemudian interlude atau refnya, puncak dari lagu tersebut. Yang terakhir baru koda atau penutup lagu. Kira-kira bisa ya kalau disuruh praktek nyanyi. Kemudian yang terakhir ada 5 latihan soal yang harus dikerjakan seperti biasa. Tadi sudah dijelaskan semua sama Ibu, kamu tinggal jawab. Yang pertama, apa arti lagu tradisional? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan unisono? Yang ketiga, sebutkan 5 lagu daerah yang kamu ketahui, judulnya aja. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan frasering? 5. Tuliskan 2 perbedaan dalam teknik membawakan lagu daerah dengan membawakan lagu wajib. Jadi ada lagu daerah, ada lagu wajib. Kalau gundul-gundul pacul itu lagu daerah. Tapi kalau Indonesia Raya namanya lagu wajib. Nah, apa yang membedakan ketika kita menyanyikan lagu daerah dengan lagu wajib? Tuliskan 2 perbedaannya aja, ya. Soal ini langsung dijawab di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Seperti biasa, langsung jawabannya. Ibu tidak menuliskan soalnya karena soalnya ada di video. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi, kita harus sama-sama bersabar dan harus tetap semangat. Mudah-mudahan kita sama-sama berhasil melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini menjadi generasi yang lebih baik lagi nantinya. Ya, khususnya kamu kelas 8 bisa naik kelas 9 dengan nilai yang terbaik juga. Bisa naik kelas itu yang paling penting, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.